lagi ya, tak ulang. Itu dari magnet yang berbentuk U, ya, magnet yang berbentuk U. Saya gambarkan nih, sederhana. Magnet berbentuk U, ya. Ini utara, ini selatan, kelihatan ya? Kelihatan? Iya, ya. Ini dari utara ke selatan, ini B-nya. Dari kutub utara, ini B-nya, dari utara ke selatan. Dari utara gambarnya, nah, B-nya dari utara ke selatan. Kemudian di tengah-tengahnya itu kita taruh atau kita letakkan kawat. Ya, kita letakkan kawat lurus dari atas ke bawah. Lurus dari atas ke bawah, ya. Nah, kemudian kawat ini kita hubungkan dengan sumber arus atau sumber tegangan atau batu baterai atau aki, ya. Nah, ini yang atas itu kutub negatif dihubungkan kutub negatif, yang bawah ini kutub positif. Kita tahu arus itu mengalir dari kutub positif, ya. Ini kutub positif menuju kutub negatif atau ke atas. Nah, kemudian pada saat dialiri arus ternyata ini ada gerakan dari kawat. Nah, gerakan dari kawat itu akan terjadi getaran, melengkung, jadi melengkung gitu. Ya, melengkung, bergetar, melengkung. Ini akan melengkung. Ini menunjukkan ini ada gaya. Gaya apa? Gaya Lorentz F. Semakin ya rumusnya ya, gaya Lorentz itu sama dengan berbanding lurus dengan B-nya yang ditimbulkan dari ini, magnet ini B, berbanding lurus dengan I-nya harusnya ini, berbanding lurus dengan L-nya. L itu panjang. Panjang apa? Panjang kawat. Dari atas ke bawah panjangnya berapa kawatnya ini? Panjangnya berapa L-nya? Nah, ini persamaan gaya Lorentz ya untuk B yang tegak lurus dengan I, atau bisa kita artikan sudutnya itu 90 derajat. Enggak kelihatan ya. B dan I itu sudutnya 90 derajat atau tegak lurus. Benar, ada yang masuk? Kasih gabung. Nah, tetapi ini pun bisa tidak tegak lurus. Dalam arti di sini bisa sudutnya itu 45, 30 seperti itu. Nah, kalau sudutnya ya, jika B dengan itu sudutnya alfa ya, maka gaya Lorentz itu rumusnya B I L sinus alfa. Itu yang masuk siapa ya? Terima kasih mau gabung dengan kami. Ya. Saya lanjut. Sehingga yang pertama ini merupakan persamaan gaya Lorentz jika sudutnya 90 derajat atau tegak lurus, tetapi persamaan yang kedua ini jika B dan I sudutnya itu alfa, mungkin 30, 45, mungkin 60, seperti itu. Pokoknya selain 90 derajat. Nah, kalau kita lanjutkan lagi bahwa arus
arus ya, ketika kita mempelajari arus itu merupakan aliran apa? Aliran muatan, gitu kan. Sehingga arus bisa kita rumuskan muatan dibagi waktu, seperti itu. Muatan bagi waktu. Atau kalau saya tulis di sini ya, ketika I sama dengan Q per T, maka gaya Lorentz ini bisa kita tuliskan B kalikan Q, nah ini per T kalikan L sin alfa ya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi ini sekarang kita geser T-nya. B kalikan Q kalikan L bagi T sinus alfa ya. Perhatikan sekarang ya bahwa kecepatan waktu kelas 1 itu bisa kita tuliskan yaitu jarak dibagi waktu. Nah, dalam hal ini jarak itu S-nya itu bisa kita tulis dengan L atau panjang per T. Ya. Sehingga persamaan gaya Lorentz ini bisa dituliskan B Q. Nah, ini sekarang jadi V ini. V sin alfa. Maka gaya Lorentz ini bisa kita hitung dengan BIL. Ini 100-nya biar bilang ya. Tapi bisa juga BQV ya. Ya, BQV. Atau bisa secara mudahnya nah, secara mudahnya ini saya hapus dulu bentar. Bisa kita hapus dulu ini biar saya beri keterangan. Yang di sini itu kasusnya yang terjadi pada kawat. Ya, kawat, perhatikan nih. Ya, kawat sepanjang berapa dialir arus gitu kan. Tetapi kalau di sini kasusnya yaitu muatan atau Q ya, Q. Kalau ini L, ini kawat, panjangnya L. Nah, udah sampai situ untuk gaya Lorentz. Ada pertanyaan tidak? Semoga tidak ada. Cek. Bukan udah tidur sih. Dilanjut, udah. Sekarang kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, baru nanti ke contoh soal. Nah, selanjutnya masih materi gaya Lorentz tetapi dihubungkan dengan yang lain di sini. Persamaan gaya Lorentz yang sudah kita ketahui materi tadi yaitu gaya Lorentz sama dengan B I kalikan L dan F sama dengan B Q P. Dengan catatan di sini itu yang pertama itu untuk kawat ya, perhatikan kesimpulan tadi. Ini untuk muatan. Kita lanjutkan sekarang. Nah, kalau sebuah muatan diletakkan pada sebuah ruangan atau tempat, yang ruangan tempat itu ada medan magnetnya yang arahnya misalkan dari atas ke bawah, ya ini misalkan arah medan magnet, walaupun sebenarnya medan magnet itu sulit dilukis gambarnya kayak apa, tapi ini disimbolkan dengan anak panah yang arahnya dari atas ke bawah. Nah, kemudian di sini ada muatan. Misalkan ya, muatan masanya M, muatan itu misalkan, kemudian muatannya itu Q. Nah, ini bergerak ke kanan.
dengan kecepatan V gitu, misalkan. Maka pada saat kecepatan tertentu ini akan bergerak, itu akan membuat lintasan yang lintasannya itu tidak lurus karena dipengaruhi oleh medan. Itu akan berputar ini, berputar, muatannya itu akan berputar terus seperti itu, berputar dengan jari-jari tertentu R misalnya ini. Nah R. Nah ini akan terjadi, perputaran itu akan terjadi jika ya gaya Lorentz yang besarnya itu BQV itu sama nilainya dengan gaya sentripetal yang pernah kita dapatkan waktu di kelas 1 lah. Nah ini gaya sentripetal. Nah, jika ini sama ya, ini sama, maka akan terjadi lintasan melingkar. Ya, kalau lintasannya melingkar, berapa jari-jarinya yang melingkar, kemudian berapa R-nya, jari-jari lingkarannya, maka bisa kita tuliskan di sini bahwa gaya Lorentz-nya itu sama dengan gaya sentripetal. Kita tulis ulang ini B I V sama dengan mv kuadrat per R. Nah, ruas kanan dan ruas kiri di sini ada enggak variabel yang sama ini? Yuk mau dijawab. Cek BQV sama dengan mv kuadrat per R, maka ruas kanan dan ruas ada variabel yang sama tidak? Tidur ini. Baik. Ini ya yang sama ya, ini. Ya, V-nya sama, yang sebelah kanan tinggal 1. Ya, dicoret sih 1. Sehingga menjadi B Q M V per R. Kecil sekali. Ya, maka kalau R-nya kita pindah ruas ke kiri, maka menjadi B Q R sama dengan M kali V. Nah, karena yang dicari R, maka yang saya lingkari ini saya pindah ke kanan. Maka jari-jarinya itu sama dengan M V bagi B Q. Nah, ini ya. M kali V dibagi B kali Q. Ini merupakan jari-jari ketika ketika muatannya itu berputar. Ya, ini muatannya di sini berputar ini. Ya, berputar dengan kecepatan V-nya. Ini R-nya. Nah, gayanya itu selalu ke pusat. Ya, ini gayanya selalu ke pusat lingkaran. Nah, inilah materi hari ini. Tidak usah banyak-banyak. Ya. R itu jari-jari lingkaran. Terangannya lingkaran. M itu massa muatan. V kecepatan muatan. Apa ini? B-nya ya, medan magnet atau kuat medan magnet. Q, nah ini hati-hati ini Q ya. Q itu bisa muatan positif maupun muatan negatif. Nah, kalau muatan positif itu proton, kalau muatan negatif itu elektron. Ya. Tapi besarnya sama, hanya berbeda
positif negatifnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Itu muatan positif maupun muatan negatif sebesar itu. Hanya kalau elektron ini di sini ada negatifnya. Nah, di sini ada negatifnya kalau elektron ya. Ini E, biasanya simbolnya E. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan kali ini. Kita mencoba beberapa soal